Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai software pengolah kata. Sebetulnya ada banyak sekali untuk software pengolah kata ini ya. Tidak terbatas hanya pada Microsoft Word, tapi juga bisa menggunakan Google Doc, kemudian WPS. Setelah itu ada juga software-software lainnya yang juga bisa digunakan untuk mengolah kata. Namun, pada kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word, di mana Microsoft Word ini merupakan salah satu software yang paling sering digunakan untuk mengolah kata. Apabila kalian sudah membaca yang ada di dalam modulnya, di sini pertama-tama Microsoft Word itu bisa digunakan untuk mengimport gambar. Caranya, dalam mengimport gambar yang kita butuhkan adalah kita harus mengklik pada bagian Insert. Setelah itu klik Picture. Dan kita bisa mengimport gambar-gambar yang kita inginkan. Misalkan, saya akan mengimport gambar ini, logo dari SMK. Oke. Jadi secara otomatis ya, gambar yang kita import akan masuk ke dalam layar Microsoft Word. Nah, dan cara untuk mengatur gambar ini, kalian bisa klik pada bagian kanan Layout Option ya. Di sini ada layout option dan kalian bisa memilih apakah dia itu sebaris dengan teks ataukah dia wrapping, jadi ada di atas teks, ada di bawah teks, kemudian ada juga di tengah-tengah teks dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya ya, saya akan contohkan. Misalkan saya memiliki tulisan A B C D E F G H I, kemudian di bawahnya A, B, C, D, seperti ini. Apabila kita memilih inline with text, ya, gambar ini bisa sejajar dengan teks. Nah, ini setelah teks langsung gambar seperti ini. Apabila kita memilih yang lainnya, misalkan kita memilih behind the text, ya, gambar ini bisa kita pindah berada pada bagian belakang teks seperti ini ya. Jadi gambar bisa tertutupi oleh teks. Apabila kita pilih yang lainnya, di sini ada juga top and bottom ya. Jadi ketika kita pindahkan, teksnya otomatis akan ada di atas dan juga ada di bawah dari gambar seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah import ya, ini import sudah saya jelaskan. Kemudian kita juga bisa mengatur bagian-bagian lain ya. Contohnya ini, ketika kita memiliki sebuah gambar namun kita ingin memotong gambar tersebut, kita bisa menggunakan ini pada bagian format, kemudian kita klik crop. Nah, akan keluar tanda hitam pada masing-masing ujungnya dan kita bisa melakukan cropping. Misalkan saya ingin menggunakan setengah gambar saja ya, setelah di crop, klik saja pada bagian luar gambar, otomatis sudah akan terpotong seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa membuat smart art ya. Smart art itu bisa berupa tabel ataupun berupa bagan dan lain sebagainya. Caranya, smart art itu ada di bagian insert, kemudian di bagian ini ya ada smart art. Di sini terdapat beberapa macam pilihan, ada list, kemudian ada proses, ada circle,
ada piramid dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Biasanya tergantung dari penggunaannya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan sebuah siklus yang itu berulang, kita bisa menggunakan cycle ya. Misalkan saya akan membuat circle. Nah, misalkan circle ini akan saya buat nama-nama hari misalkan, jadi Senin, setelah itu Selasa, Rabu ya, Selasa ya, Rabu, kemudian Kamis, Jumat. Nah, Pak, ini circle-nya cuma ini saja, Pak. Tidak bisa ditambahkan lagi. Kan kalau hari-hari ada 7, ini cuma ada 5. Kalian bisa menambahkan pada bagian add shape di atas ini. Nah, Jumat, edit text, Sabtu, edit text, Minggu. Seperti ini contohnya. Jadi di sini ada circle di mana setelah Senin itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali lagi menuju ke Senin, seperti itu. Oke, ini contoh pembuatan smart art ya. Kemudian di sini juga kalian bisa membuat tabel. Tabelnya itu hampir sama dengan yang ada di dalam Excel. Untuk pembuatan tabelnya ya, caranya klik pada bagian insert, setelah itu klik tabel. Kemudian kalian bisa membuat berapa banyak tabel yang kalian butuhkan. Misalkan kita membutuhkan tabel yang isinya 3 kali 4 saja, seperti ini misalkan ya. Setelah itu bisa kita isi, misalkan ini nomor, nama, nilai, seperti ini misalkan. Kemudian nomor 1, 2, 3, namanya A, B, C, nilainya 8, 9, 10, misalnya begini. Nah, kita juga bisa menambahkan kolom dan juga barisnya ya. Kalau misalkan kita membutuhkan tambahan kolom, kalian bisa klik pada bagian layout di atas. Setelah itu insert, bisa left, bisa right ya. Ini untuk kolom. Kalau untuk baris, kalian bisa menambahkan insert above dan insert below, seperti ini. Untuk mengubah tampilan dari tabel, kalian bisa klik design. Setelah itu pilih salah satu tampilan yang ada di dalam bagian grid tables. Ini misalkan ya. Jadi kalian bisa memilih mana yang kalian butuhkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk mengatur bagian dalam tabel ya, bagian dalam ini, misalkan kita ingin menengahkan tulisan-tulisannya, kita bisa klik pada bagian ini, elegant center ya, seperti ini. Itu fungsinya untuk memberikan efek bahwa tulisan ini akan ada di tengah-tengah sel. Jadi masing-masing sel tulisannya di tengah, seperti itu. Dan juga apabila kalian ingin tulisan ini menjadi tebal, kalian bisa menggunakan bold seperti biasa ya. Bold ini untuk tebal, kemudian ada italic ini untuk memiringkan tulisan. Kemudian ada underline, ini untuk memberikan garis bawah. Oke. Kalau untuk hal-hal yang mendasar seperti mengganti font, kemudian mengganti warna dan lain sebagainya, ini sudah saya jelaskan ya di saat kalian martikulasi dulu. Untuk mengganti font ada di sini, ini untuk penggantian font, kemudian ukurannya, setelah itu warnanya ya, ada warna bagian pinggirnya, ada juga warna font. Di sini warna font, ini warna font.
dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengolah kata di dalam Microsoft Word. Nah, pada bagian selanjutnya kita bisa menggunakan header, footer, dan equation. Equation. Jadi untuk bagian header dan juga footer, ya saya tunjukkan terlebih dahulu header itu yang mana, footer itu yang mana. Ini saya hapus dulu ya. Pada Microsoft Word itu ada bagian header dan footer. Header itu ada di atas sini. Kalau misalkan kalian klik bagian atas 2 kali atau bagian bawah 2 kali, akan keluar header. Header itu yang atas dan footer itu yang bawah. Biasanya footer ini berisikan halaman misalkan ya. Kalau misalkan yang header itu biasanya ada judul atau ya sebagian-bagian seperti awalan dari lembar seperti itu. Contohnya pada bagian header kita bisa memberikan judul seperti ini, atau kita juga bisa memilih judul yang lain ya, seperti ini. Ini bisa kita ganti tulisannya, coba saya zoom dulu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ganti misalkan menjadi SMKN 31. Nah, kemudian yang bawah footernya kita bisa isikan dengan halaman, misalkan halamannya kita menggunakan ini, akan otomatis terisikan halaman 1. Di sini ada 1 di sini. Tidak kelihatan ya? Oke, kita coba yang lainnya. Bottom menggunakan page. Kalau misalkan tulang besar, kalian bisa membesarkan lagi. Ini misalkan oke. Dan atasnya kita besarkan juga seperti ini. Dan kita juga bisa menginsert logo ya. Misalkan tadi logonya kita masukkan juga di dalam header, kita kecil, kemudian kita wrapping dan kita ganti menjadi ini, misalkan taruh pada bagian header. Dan hasilnya ya, header dan footer, apabila kita membuat page selanjutnya, halaman selanjutnya, otomatis header dan footer ini akan juga ikut tercopy. Jadi otomatis ya. Hanya saja untuk page, untuk halaman itu akan otomatis bertambah. Jadi 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Kalau untuk yang lainnya ini otomatis akan tercopy seperti itu. Oke, itu untuk pembuatan header dan footer. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa kalian pelajari sendiri di dalam modul yang akan saya kirimkan. Untuk tugasnya gampang saja ya, untuk tugasnya gampang. Jadi saya akan mengirimkan beberapa paragraf ya, beberapa paragraf, dan nanti saya akan memberikan sebuah kondisi tertentu yang harus kalian lakukan pada paragraf tersebut. Paragrafnya apa? Bisa kalian cek di dalam Google Classroom. Oke. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.